ngurusin ponakan Anda, ngurusin suami yang mantan suami kakak Anda, niatnya karena Allah atau pengen ngutangin? Jawab. Karena Allah. Ya udah. Kalau karena Allah, minta pahala dari Allah. Kalau Anda, saya dengar suara Anda seolah-olah nggak rela. Dikecil diurusin, digedein, disekolahin. Sekarang pada cuek sama saya. Emang gue pikirin nggak ada urusan saya nyekolahin. Selanjutnya siapa lagi mau nanya? Yang merah ini. Silakan Ibu. Berdiri silakan. Iya, ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Masjid Al-Mardiyah. Nama saya. Namanya siapa? Warsini. Warsini. Sini, Warsini. Warsini, Warsana. Sono dah. Iya. Mau nanya ya, Mas? Boleh tanya Mama yuk gitu. Nanya Mama yuk. Ayo. Sebentar Bu Warsini, saya mau nanya. Ibu Warsini usia... Bu Warsini mau nanya. Iya. Saya mau bertanya kepada Ibu Warsini. Usia berapa? Usia 63. Masa? Tuaan Mama 10 dong. Mama 73. Saya tahun 60. Ya. Tahun 60. Iya. Sok Warsini. Bu, saya mau nanya. Bu. Kalau ibu Budi, Bu. Mama Dede saya Ya. mau nanya. Saya punya keponakan. Saya juga punya banyak. Waktu kecil kita urusin, kita udah gede, udah dewasa, udah mampu. Saya banyak yang benci ponakan saya. Itu solusinya bagaimana, Bu? Kenapa? Mama? Kenapa dibenci? Karena Ya karena saya ponakannya gitu, saya bibiknya turun ranjang gitu. Solusinya gimana sih? bagaimana menghadapi yang begini? Waktu saya ngurusin saudara, ngurusin ponakan, nyekolahin, nguliahin, ngasih makan, ngasih pakaian. Karena Allah apa ngutangin? Karena Allah atau ngutangin? hitung-hitungan? Nggak tahu itu hitung-hitungan gimana, nggak tahu. Mama sebentar Mas, sebelum lanjut. Tadi ada istilah turun ranjang. Gimana turun ranjang gimana? Oh, kia. Gimana sih? Dia punya kakak cewek. Iya. Nikah dengan laki-laki. Iya. Punya anak berapa orang? 8. Rajin amat. Oh, iya. Dari kecil kita Empoknya meninggal. habis melahirkan. Ya, habis melahirkan. Suaminya daripada nyari orang lain, ada ipar sini. Ya. Nikah dia dengan Warsini, Iya. artinya turun ranjang, Ipar. Sekarang udah Kalau mau. nikah sama kakaknya istrinya, namanya naik ranjang. Kalau kembarannya yang meninggal nikah sama kembarannya, namanya ngegeser ranjang. Geser ranjang. Warsini turun ranjang. Kalau Dari kecil diurusin tuh ponakan. Sampai sarjana, sampai pada gede. Sekarang pada cuek. Makanya mah tadi nanya, waktu Anda jangan nyaut mulu kan nanya gue. Mau dijawab apa mau jawab sendiri? Oke? Maaf Mama gitu. Maaf ya Mama ya. Maaf kan. Saya tanya, waktu Anda ngurusin ponakan Anda, ngurusin suami yang mantan suami kakak Anda, niatnya karena Allah atau pengen ngutangin? Jawab. Karena Allah. Ya udah. Kalau karena Allah, minta pahala dari Allah. Kalau Anda, saya dengar suara Anda seolah-olah nggak rela. Dikecil diurusin, digedein, disekolahin. Sekarang pada cuek sama saya. Emang gue pikirin nggak ada urusan saya nyekolahin orang sekian ratus sekian ribu orang. Emang gue pengen dibagi sama dia? Kagak. Rezeki dari Allah buat mereka. Nanya, gue dautin. Kagak nanya, emang gue pikirin. Masih banyak orang baik. Jangan berhitungan, Bu. Kita nyekolahin orang, nguliahin orang. Ngebikinin orang rumah. Ngasih orang modal. Karena Allah, rezeki dari Allah. Kok ini baru ngurusin doang udah dihitung. Begitu saya udah tua sekarang pada cuek. Ya Allah. Hidup jangan mengasihani diri sendiri. Jangan pengen diurusin orang. Ada Allah. Saya pasti bisa melaksanakannya. Karena punten. Kalau kita ikhlas karena Allah. Allah tahu persis hati kita. Gak bakal mereka yang kita urusin akan menyia-nyiakan semuanya. Seandainya 8 orang, minimal 1-2 orang akan baik dengan kita. Kalau tulus karena Allah. Rasanya ada yang ngeganjel. Bukan karena Allah.
Karena dalam tanda kutip, jangan marah karena Anda bertanya kepada saya. Begitu war, sini. Emang 88-nya seperti itu? Iya. 88-nya? 8 ya udah kaya gitu, ada yang di... Udah kaya. Oh, iya. Giliran kecil aja diurusin. Giliran kaya dilupain. Iya. Ibu, punten. Ibu makan dari mana? Nyari ituan rongsok. Ibu tinggal di mana? Di Tanah Koja. Bukan. Tempat tinggal ibu di rumah yang dulu mantan suami, bekas suami atau bagaimana? Rumah suami. Nah iya, maaf ya Bu. Rumah suami itu rumah anak-anak juga. Kalau anak-anak tiri Anda jahat, Anda pasti diusir. Ini yang Anda lupa. Seandainya punten dalam tanda kutip, anak-anak itu jahat sama Anda suruh pergi. Karena itu rumah bapaknya. Anda hanya mendapatkan 1/8 sebagai istri. Itu Bu, punten. Jadi ibu hanya melihat sisi negatifnya aja kepada anak-anak. Tidak melihat sisi positifnya. Punten dalam tanda kutip. Seandainya anak-anak 8 tadi jahat sama Anda diusir suruh pergi. Tapi tidak diusir? Iya masih bapaknya masih hidup. Oh, takutnya nanti bapaknya udah mati gimana? Tahu. Masih ada pertanyaannya. Tapi apakah anak-anak tiri Anda kepada bapaknya baik atau tidak? Ya begitu musuhan. musuhan semuanya. Iya. Punten. Kalau 8-8-nya musuhan, tidak suka dengan kita, menyepelekan kita, jangan-jangan waktu kita membesarkan mereka ada kesalahan dari kita. Gak bakal semuanya. Jangan hanya menyalahkan orang, ngaca. Mungkin ada kalimat yang menyakiti. Mungkin sikap gerak tubuh yang mereka tidak suka. Sekarang sudah terjadi. Robah sikap Anda kepada anak-anak tiri Anda. Mau kaya, mau miskin, gak ada urusan. Mohon sama Allah. Anda bersyukur dengan apa yang ada. Emang dulu pas ngebesarinya galak ya? Iya. Iya. Dulu sekarang udah Ya karena sekarang udah nenek-nenek. Iya. Mau galak gak kuat. Iya. Tongkat. Iya pakai tongkat ya. Makanya Pan tadi Mama bilang. Anak-anak itu merasakan kasih sayang sebagai orang tua. Coba. Ada anak kecil cucu kita. Kita beberapa orang di rumah. Batin anak kecil tahu mana yang sayang tulus dengan dia. Mana yang hanya kamuflase. Beda. Punten boleh jadi agak galak atau galak banget. Dan satu kita nggak tahu. Cuman tidak ada asap kalau tidak ada Api. Bakaran. Kebakaran katanya. Iya. Itu kan kebakaran ya. Iya. Makanya sekali lagi semuanya kita nolongin orang, nyekolahin orang, ngurusin orang, jangan minta dibalas jasa oleh mereka, membuat kita sakit hati, menderita batin. Sini sakitnya. Saya nolongin mereka, nyekolahkan mereka, ngurusin mereka karena Allah, terserah nilainya dari Allah, kita keluarkan pahalanya dari Allah. Jadi tidak menderita batin, Bu. Makanya saya bilang, emang gue pikirin. Sampai sarjana gue kolahin. Ketemu nggak nanya, sampai dikawinin, sampai dibeliin rumah. Cuek aja, gue masih hidup. Iya, sehat ya. Ya iya, Anda salah dipikirin. Bukan dipikirin, dijalani. Tahu, war, sini. Ikhlasin aja ya. Kelas alhamdulillah. Tapi kalau gitu ngomong aja kalau mama punya salah minta maaf bilang. Boleh. Kalau saya minta salah, minta maaf yang mana? Itu bukan ke mama. Oh, siapa? Ke anak-anak. Anak-anak manggilnya apa? Momi. Le, kalau punya kesalahan minta maaf ya. Boleh manggilnya le, aku lagi keliling. Ya monggo. Le. Anak-anak ponakanku kalau le punya kesalahan mau minta maaf ya. Mudah-mudahan semuanya bahagia lagi ya. Makasih Ibu Warsini, monggo duduk lagi. Oh, assalamualaikum. Waalaikumsalam ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana ya? Lupa. Kalau ibu ngomongnya assalamualaikum waalaikumsalam, saya pak jawabnya apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minta maaf ya Ma. Hibab wabarakatuh. Iya. Jadi ini pelajaran buat kita. Iya, Mah. Ketika kita nolongin orang, ngurusin orang, nyekolahin orang, dan seterusnya,
Jangan berharap balasan dari orang tadi. Niat karena Allah. Terserah Allah apapun yang terjadi. Amrita batin biasa aja. Asik. Supaya seperti mama berlapang dada, hatinya besar itu perlu diproses, latihan. Mama itu yakin. Rezeki dari Allah. Hati mama digerakkan buat nyekolahin mereka. Buat ngawinin mereka. Ngambilin mereka rumah. Nguliahin mereka. Digerakkan sama Allah. Kalau Allah tidak menggerakkan. Gak bakal seperti ini. Bersyukur kepada Allah, mati nggak dibawa. Jadi ketika melakukan apapun diawali dengan karena Allah. Karena Allah, itu mah dipikirin. Dia pada cuek, udah pada kaya. Gue mah nggak mikirin, mau kaya mau kagak. Kadang-kadang ada orang ketemu. Ya Allah mama, terima kasih untuk mama kuliahin. Siapa lu gue nggak kenal. Sampai gitunya. Sampai begitu. Jadi kita tidak memikirkan efeknya seperti apa. Tidak, Udah. terserah. Nolongin karena Allah, rezeki dari Allah, hati digerakkan oleh Allah, terserah. Oke. Jadi nggak menderita batin. Mudah-mudahan kita bisa seperti Makanya Mama Dedeh tuh. Bahagia ya. Dalam 78 Kilo. kilo itu 150.000 daging kebo. Pas lebaran naik. Oh 180-nya. Oke, masih ada waktu deh. Satu lagi, siapa yang mau nanya? Yang hijau siapa yang mau nanya? Sebelah sini tadi ya. Oh ini nih Ibu. Silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Suprawati dari Muslimat PAC Kasemen Serang. Oke. Tanya Mama yuk. Ayo. Kami mau tanya Monggo. Jadi bagaimana cara kita memberi pemahaman kepada anak kita tentang dampak buruknya gadget? Masya Allah, gadget itu nggak buruk semua loh Bu. Banyak baiknya, banyak positifnya. Bukti, tuh Quran, hadis-hadis banyak sekali. Resep-resep kue, resep masakan, cara mendidik anak, cara ibadah, YouTube, banyak sekali yang positif. Cuman di balik itu ada yang negatif. Jadi ngomongnya bukan gadget itu jelek. Kita wajib memilah dan memilih. Yang baik ambil, yang buruk tidak. Itu salah kalau pola berpikir Anda menghindarkan dari gadget. Justru, punten, zaman saya kuliah dulu tahun 67-68. Itu kalau kuliah 2 pelajaran segede-gede tiupan buku. Bukunya tebel. Sampai berat. Kita jalan berat. Sekarang mah HP segede gini tinggal mencet. Lebih mudah. Jadi bukan dilarang, tapi wajib memilah dan memilih mana yang boleh, mana yang tidak. Itu yang benar. Jangan anti teknologi, tapi teknologi dijadikan buat sesuatu yang bermanfaat. Kita tidak bisa lepas di teknologi, Bu. Saya bersyukur kepada Allah di antaranya. Itu di antaranya. Dulu makan kalau kita mau ceramah nyari berapa buku, berapa lemari itu dicari yang judulnya ini kita baca, kita rangkum. Sekarang mah pencet mudah. Ya. Jadi salah kalau Anda katakan biar anak jauh dari gadget, salah. Kita ajarkan memilah dan memilih mana yang boleh, mana yang tidak, begitu. Oke? Baik Ma, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berarti harus kita yang bisa mengontrol. Justru kita orang tua. Jangan orang tua. Jangan lihat gadget. Manjana norak. Matiin HP direndam. Saking gapteknya. Ya, jangan begitu. Biasa aja kali. Oke, Mak. Sebetulnya masih banyak yang mau tanya, tapi waktunya mohon maaf. Sudah habis, Mak. Nanti mudah-mudahan masih ada kesempatan lain ya. Kalau demikian, sebelum kita berpisah, boleh doa untuk kita semuanya, Pak? Sok. Ibu angkat tangan yuk. Hadirkan hati. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan hajat-hajat kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa adimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, jadikanlah keluarga kami semua keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Jadikan ya Allah anak cucu turunan kami, anak soleh, anak yang salihah. Ya Allah berikan kepada kami kemudahan mendidik, mengarahkan anak cucu turunan kami ke arah agama yang benar. Berikan kepada kami kemudahan untuk mengarahkan mereka mendidik.